Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai metabolisme lipid dan siklus Krebs pada ikan pada mata kuliah biokimia nutrisi ikan. Yang pertama, jadi lipid dan siklus Krebs ini merupakan fondasi biokimia. Kalau kita bicara soal lipid, ini mungkin teman-teman sudah pernah cari dan sudah paham bahwasannya lipid ini dia tidak larut dalam air dan dia berperan sebagai sumber energi padat, kemudian komponen struktural, membran sel, dan prekursor hormon steroid. Kemudian siklus Krebs ini merupakan jalur dari metabolisme seluler yang berlangsung di mitokondria. Kemudian apa sih yang terjadi dalam siklus Krebs ini? Dia mengubah molekul sederhana menjadi ATP. Artinya nanti ATP ini akan dipakai sebagai energi utama. Kemudian untuk apa? Untuk menyediakan prekursor biosintesis untuk kebutuhan ikan. Mengapa memahami metabolisme ikan itu penting? Karena kita ketahui bahwa ikan ini merupakan sumber pangan global, artinya menjadi salah satu sumber protein hewani. Kemudian untuk memenuhi nutrisi vital, apalagi ikan ini menjadi salah satu yang terkenalnya itu omega 3-nya karena sangat dibutuhkan bagi manusia, apalagi untuk masa-masa pertumbuhan, kemudian ibu hamil. Lalu aquacultur berkelanjutan, artinya ini kita harus memahami metabolisme ikan dalam membantu mengoptimalkan pakan. Jadi pakan itu bukan hanya sekedar diberi, tapi kita harus mengetahui bahwa pakan itu nantinya akan mempengaruhi dari pertumbuhannya, kemudian kecukupan nutrisinya, sehingga nanti akan meningkatkan efisiensi pertumbuhan, kemudian menekan biaya produksi. Yang terakhir, ini kesehatan ekosistem, artinya pengetahuan biokimia ini mendukung pengelolaan ekosistem perairan yang lebih sehat dan lestari, karena ketika kita memformulasi pakan dengan kandungan tertentu yang kita lebihkan atau tinggikan, itu nanti akan berpengaruh pada pencemaran ataupun kualitas air yang akan kita budidaya gitu. Kemudian metabolisme lipid pada ikan. Jadi ini lebih dari sekedar lemak. Artinya peran utama lipid ini selain sumber energi dominan, dia merupakan komponen membran sel, pengangkut vitamin yang larut lemak, kemudian prekursor hormon steroid. Sumber energi dominan kenapa di sini dikatakan menghasilkan 2 kali lebih banyak energi dibandingkan protein dan karbohidrat? Karena satu protein atau karbohidrat itu menghasilkan 4 kilokalori, sedangkan lipid ini bisa menghasilkan kurang lebih 9 kilokalori. Makanya dikatakan ini menghasilkan 2 kali lebih banyak energi dibanding protein dan karbohidrat. Kemudian proses kunci metabolisme lipid, yang pertama ini mulai dari lipolisis, proses yang paling dasar, artinya lemak ini nanti akan dipecah menjadi komponen sederhana, baru nanti bisa diaktifasi, kemudian ditransportasikan melalui jalur beta oksidasi. Jadi ketiga proses ini berjalan secara berurutan ya, jadi tidak bisa aktivasi dan transport dulu baru lipolisis ataupun sebaliknya. Dan ini terkoordinasi di dalam sel ikan, jadi dia sudah terprogram, kemudian memastikan lipid bahwasannya ini akan bisa dikonversi ya dari pakan secara efisien menjadi bahan bakar yang nantinya siap digunakan, misalnya untuk berenang, untuk pertumbuhan, kemudian untuk mencari makan gitu. Lalu asetil-CoA ini jembatan ke siklus Krebs, artinya asetil-CoA adalah produk akhir beta oksidasi asam lemak sebelum dia bisa masuk ke siklus Krebs. Jadi molekul ini berukuran kecil dengan 2 atom karbon, kemudian menjadi titik masuk yang krusial sebelum ke siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu tidak menerima bentuk yang lain selain asetil-CoA.
Lalu setiap putaran beta oksidasi ini menghasilkan satu molekul asetil-CoA, kemudian NADH dan satu FADH2. Dan nantinya ini akan berkontribusi pada produksi energi. Jadi setelah siklus Krebs nanti masuklah dia ke tahapan transport elektron baru bisa menghasilkan ATP. Misalnya nih, ada asam lemak rantai panjang C16 ini dapat menghasilkan hingga 129 ATP melalui jalur ini. Nanti kita bakal lihat bagaimana kurang lebih perhitungannya. Baik, jadi kita lanjut ke metabolisme asam lemak. Di sini ada contoh dari asam palmitat, ini punya 16 karbon. Kemudian kita lihat di sini ada jalur beta oksidasi, ini terjadi di matriks mitokondria. Artinya palmitat ini atau yang punya atom karbon C16, nanti asam lemaknya diperlukan 2 ATP untuk diaktifkan. Jadi kalau di sini kenapa jadi dia 8 asetil-CoA? Karena palmitat ini dipotong 2 karbon per siklus menjadi asetil-CoA. Artinya 16 ini nanti dipotong 22. Makanya dia bisa menjadi 8 asetil-CoA. Kemudian kalau dilihat di sini, hasil beta oksidasi palmitat C16 ini ada 8 asetil-CoA, 7 NADH dan 7 FADH2. Kenapa dia jadi 7 ini? Karena kita menghitung dari pemotongan asetil-CoA. Jadi bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kali potong. Makanya di sini ditulis 7 ya, baik NADH maupun FADH2. Kemudian kita konversikan NADH ini ke dalam bentuk ATP. Jadi dikali 2,5 untuk NADH dan dikali 1,5 ATP itu untuk FADH2. Jadi totalnya kurang lebih dari beta oksidasi ini ada 28 ATP. Lanjut ke siklus Krebs, ini tetap atau masih ya terjadi di matriks mitokondria. Jadi setiap satu asetil-CoA itu menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP atau GTP. Jadi kita tinggal kalikan ke nilai konversinya. Jadi totalnya ini 10 ATP. Jadi karena ada 8 asetil-CoA, tinggal kita kalikan nih ke 8 dikali 10 ATP sama dengan 80 ATP. Kalau teman-teman masih bingung kenapa dia ada 3 NADH2, 1 FADH2 dan 1 ATP, silakan kembali lihat ke siklus Krebs. Itu merupakan hasil dari siklus Krebs. Jadi kita tinggal kali aja ke dengan asetil-CoA yang dihasilkan dari beta oksidasi. Lalu masuk ke rantai transport elektron, ini terjadi di membran dalam mitokondria. Tadi di matriks, sekarang di membran dalam. Jadi, teman-teman mungkin juga udah tahu ya transport elektron itu seperti apa. Di sini ada NADH dan FADH2 dari beta oksidasi dan siklus Krebs. Jadi ini dibawalah oleh NADH dan FADH2, elektronnya menuju ke transport elektron, nanti masuk ke kompleks 1, 2, 3, 4, dibantu dengan sitokrom dan ubiquinon, nanti elektron ini mengalir. Jadi H+ itu dipompa ke atas ya, dia menuju ke ATP sintase untuk membuat ATP menggunakan ADP plus fosfat. Kemudian di sini ada asam lemak C16 palmitat. Jadi kalau alur singkatnya kita lihat di sini ya teman-teman. Dia beta oksidasi, kemudian dijadiin asetil-CoA, NADH dan FADH2 masuk ke siklus Krebs, nanti tinggal dikalikan dengan hasil dari persiklus Krebs ya. Kemudian rantai transport elektron apa sih yang dihasilkan? Ada NADH, FADH2 untuk menghasilkan ATP. Nanti energi bersihnya kurang lebih 106 ATP. Ini totalnya, ini ringkas perhitungan ya. Mulai dari beta oksidasi ada 28 ATP, kemudian ada 80 ATP dari asetil-CoA dan dikurang biaya aktivasi asam lemak. Ada 2 ATP, maka hasilnya 106 ATP. Kemudian siklus Krebs mesin energi seluler ikan, artinya di sini berlangsung di matriks
mitokondria. Jadi dalam satu putaran ini mengoksidasi asetil-CoA, hasilnya apa? Nanti ada CO2, ATP, NADH, dan FADH2. Lalu peran amfibolik artinya ini bersifat untuk memecah molekul, kemudian menyediakan blok bangunan untuk sintesis biomolekul lain. Dan terakhir sebagai prekursor biosintesis. Jadi ini kurang lebih mungkin sudah kita lihat tadi ya, lipolisis, transfer elektron dan sebagainya. Ini interkoneksi aja. Jadi ini aliran energi lipid ke siklus Krebs sehingga nanti baru bisa menghasilkan ATP untuk manusia ataupun untuk ikan gitu. Jadi lipid dari pakan ini berupa trigliserida, jadi dicerna dan diserap. Kemudian jadilah asam lemak diaktifasi menjadi asil CoA atau asetil-CoA, masuklah dia ke siklus beta oksidasi, baru nanti bisa masuk ke siklus Krebs dalam bentuk asetil-CoA ya. Menghasilkan ATP baru nanti untuk apa? Untuk fungsi vital. Jadi ini kurang lebih alur yang menggambarkan bagaimana sih setiap gram lemak itu dalam pakan dikonversi menjadi ATP. Untuk apa? Nanti bisa menjadi menggerakkan pertumbuhan otot, pergerakan, reproduksi, dan fungsi fisiologis lainnya. Metabolisme lipid dari lipolisis sampai ATP. Jadi tadi udah saya jelasin ya teman-teman, ini gambar yang lebih gedenya aja. Mulai dari lipolisis ini bentuk dari trigliserida dalam lemak pakan ya. Nanti dia akan dibantu enzim lipase, kemudian dijadikan asam lemak bebas, kemudian diaktifasi dan transport, nanti diubah menjadi asetil-CoA, baru dia masuk beta oksidasi, kemudian dibantu NADH dan FADH2 masuk ke siklus Krebs dalam bentuk asetil-CoA, barulah dia bisa nanti elektronnya dibawa ke rantai transport elektron menggunakan NADH dan FADH2, dibantu juga dengan koenzim, ada ubiquinon, ada sitokron, baru bisa nanti dia masuk ke ATP sintase ya, menghasilkan ATP. Hasil akhirnya ini siap digunakan untuk sel, kemudian proses kehidupan seperti gerak, pertumbuhan, sintesis, ataupun transport aktif dan metabolisme. Kemudian tantangan dan inovasi dalam nutrisi ikan. Jadi fokus penelitiannya seperti pemenuhan kebutuhan EPA, kemudian nanti setiap spesies ini pasti butuh EPA DHA karena ini sangat penting bukan hanya manusia tapi ikan juga dalam masa larva ya atau pertumbuhannya nanti. Jadi harus sesuai gitu formulasinya. Kemudian optimalisasi efisiensi pakan. Jadi rasio lipid protein ini harus tepat karena untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi konversi pakan. Jadi jangan sampai pakannya mubazir, kemudian udah kita formulasi mahal-mahal gitu ya, tapi tidak efisien terhadap ikannya gitu, terhadap pertumbuhannya, kemudian reproduksinya. Jadi selain itu ada nutrigenomik ikan. Jadi penelitian terkini ini mengungkap bagaimana sih komposisi lipid pakan mempengaruhi ekspresi gen dan respon fisiologis ikan secara langsung. Terakhir ini sebagai kesimpulan aja, bahwasanya metabolisme lipid ini menyediakan energi padat, udah kita ulang-ulang tadi ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber energi ini bukan hanya lipid, tapi biasanya karbo, ada protein, dan lipid. Artinya, jika lipid digunakan, protein ini bisa nanti untuk saving kita, menjadi fokusnya seperti pertumbuhan sel gitu. Kemudian siklus Krebs, ini nantinya dia mengkonversi asetil-CoA menjadi ATP, kemudian sekaligus menyediakan untuk kebutuhan vital dari makhluk hidup. Kemudian masa depan aquaculture ini berupa inovasi nutrisi berbasis prinsip biokimia, ini terus mendorong peningkatan kesehatan, produktivitas, dan berkelanjutan budidaya ikan. Sekian dari